Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita masih membahas pembahasan hadis qudsi dari sahabat yang mulia Abu Dzar Jundub ibnu Junadah, dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, semua kalian 'arin, telanjang, tidak bisa menutup aurat, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan tutupi auratmu. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah tabaraka taala menyinggung terkait dengan awal mula penciptaan kita sebagai seorang manusia. Tatkala kita dilahirkan di atas muka bumi ini, lahir dalam kondisi tidak berbusana, dalam kondisi telanjang. Kemudian Allah tabaraka taala berikan kepada kita kemudahan sehingga akhirnya Allah tabaraka taala jadikan kita sebagai seorang manusia yang bisa menutup auratnya dengan sendiri, atau ada orang yang menutupkan kain ke aurat kita di saat kita masih kecil. Karenanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fastaksuni aksukum. Ini mengisyaratkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menutup auratnya kalau tidak diberi kemudahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, segala sebab yang bisa kita lakukan untuk menutup aurat kita, ini semua kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya aurat kita tertutup dan tidak terlihat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala tatkala menjelaskan ini, beliau mengingatkan bahwa di antara hal yang hendaknya kita perhatikan untuk kita tutup adalah aurat yang disebut dengan maknawi. Ya, jadi kalau aurat hissi yang kita tutup dengan kain, ini sangat perlu untuk diperhatikan, karena dalam Islam ada batasan-batasan mana bagi laki-laki yang disebut aurat yang wajib ditutup dan mana
batasan-batasan aurat bagi wanita yang juga wajib ditutup. Dan tatkala ia menutup aurat tersebut, maka ia hakikatnya telah menunjukkan sebuah keindahan. Jadi orang yang menutup auratnya ini merupakan orang yang menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Namun tatkala ia menyingkap auratnya, hakikatnya ia menyingkap sebuah kekurangan yang ada pada dirinya. Namun di balik itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada hal yang mesti juga kita tutup terkait dengan aurat yang disebut dengan maknawi. Aurat yang disebut dengan maknawi, yakni hati kita hendaknya kita tutupi dengan ketakwaan kepada Allah Tabaraka Taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 26 menyebutkan bahwa takwa itu adalah pakaian. Takwa itu adalah pakaian. Allah Tabaraka Taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khairun." Dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang lebih baik, kata Allah Tabaraka Taala. Karenanya beliau mengingatkan bahwa tatkala kita melihat kepada diri kita, kita butuh untuk menutup aurat yang zahir. Kita butuh menutup aurat yang zahir ini sehingga akhirnya kita terlihat bagus, kita terlihat indah. Dan kita juga butuh kepada tutupan maknawi, yakni amal saleh, ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka Taala, sehingga akhirnya sempurna kita menutup aurat yang zahir dengan pakaian yang Allah mudahkan kita untuk memakainya, kemudian kita menutup aurat batin kita dengan amal saleh atau ketakwaan kepada Allah Tabaraka Taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka Taala. Berikutnya Allah Tabaraka Taala melanjutkan firman-Nya, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tukhti'una bil-laili wan-nahar, melakukan kesalahan di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni semua dosa. Semua dosa yang kalian lakukan aku akan ampuni. Karenanya fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosamu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa taala, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian semua melakukan kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Ini adalah sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun di antara kita pasti melakukan pelanggaran baik di malam hari maupun di siang hari. Karena Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Tidak ada yang maksum kecuali orang-orang yang dimaksumkan oleh Allah dari kalangan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi semua kita, kata Allah, tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kita pasti melakukan banyak kesalahan di malam hari maupun di siang hari. Karenanya tatkala ada sebahagian tabi'in mendatangi sahabat kemudian mengatakan, sesungguhnya ada ganjalan di dalam hatiku terkait dengan keimanan dengan takdir. Ada ganjalan di hatiku terkait dengan permasalahan takdir. Karena salah satu di antara rukun iman yang diimani oleh seorang muslim yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Di antara poin pembahasan takdir adalah bahwa semua yang akan terjadi baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak, semuanya telah diketahui dan ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan ini sudah ada catatan dan ketentuannya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Bahkan nanti perjalanan kita di akhirat, surga atau neraka juga ada catatan yang telah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Siapa di antara manusia yang akan masuk ke dalam surga dan siapa di antara manusia yang akan masuk ke dalam neraka. Itu semua sudah ada catatan dan sudah diketahui oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya. Jadi siapa yang akan memasuki surga Allah, siapa yang akan memasuki neraka Allah, itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan itu pasti akan terjadi sebagaimana telah diilmui, diketahui oleh Allah Tabaraka wa taala dan dicatat oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa taala. Karenanya ada sebahagian tabi'in mengganjal di hatinya pembahasan ini.
Bagaimana mungkin Allah menetapkan seseorang di surga sebelum ia diciptakan, dan bagaimana orang ditentukan oleh Allah di neraka sebelum ia diciptakan. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dia datang kepada seorang sahabat kemudian mengatakan, ada ganjalan di hatiku tentang takdir. Ya, tolong jelaskan kepadaku sesuatu yang bisa menghilangkan keraguan ini. Maka sahabat ini mengatakan, jika seandainya Allah tabaraka wa taala, memasukkan semua hambanya ke dalam neraka, Allah tidak menzalimi hambanya. Jika Allah memasukkan semua hambanya ke dalam neraka, maka Allah tidak akan menzalimi hambanya. Apa maksudnya para ikhwah? Jika seandainya kita berbicara tentang kita yang ada di masjid ini, jika seandainya Allah masukkan kita semua ini ke dalam neraka, apakah Allah zalim terhadap kita? Semua kita umurnya sampai meninggal 60 tahun. 15 tahun baligh, kemudian sampai 60 tahun semua kita meninggal. Kemudian Allah masukkan kita semua yang di masjid ini ke dalam neraka. Kita sholat, kita puasa, kita beribadah dan sebagainya, Allah masukkan neraka kita. Zalimkah Allah? Hah? Kenapa? Hah? Kenapa Allah tidak zalim memasukkan kita semua ke neraka? Karena setiap kita tahu bahwa apa yang kita lakukan dari ketaatan kepada Allah tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak ada di antara kita yang mampu mengerjakan perintah Allah dengan sempurna. Tidak ada. Coba muhasabah. Enggak usah jauh-jauh terkait dengan mungkin salat yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu, berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu. Salat maghrib tadi, sejauh mana kekhusyuan kita tatkala mengerjakan salat? Apakah dengan salat itu kita yakin bahwa kita dari awal takbir sampai akhir, sampai salam kita khusyuk? Tentunya semua kita berjuang memang. Akan tapi kita sadari bahwa tidak sempurna, bahkan jauh dari kata sempurna. Sehingga jika seandainya Allah memasukkan kita semua, hatta orang yang beribadah di atas muka bumi, Allah tidak zalim kepada hambanya, karena memang layak masuk neraka. Betapa banyak perintah Allah yang tidak dikerjakan, betapa banyak perintah Allah yang dikerjakan tapi dikerjakan tanpa sempurna, betapa banyak larangan Allah yang dilanggar. Jadi Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Sebenarnya kalau Allah masukkan semua manusia ke neraka, Allah tidak zalim. Karena semua manusia pasti melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran, dan tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sempurna yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya kalau kita lihat orang-orang saleh, kesalahan yang mereka anggap kesalahan itu bukan melakukan yang haram. Ini beda kualitas iman kita dengan mereka. Jadi kalau kita menganggap yang namanya kesalahan itu kalau kita melakukan yang haram, kita berdusta itu kesalahan. Menurut kita dosa, dan memang benar itu dosa. Tapi ini tingkatan iman orang yang rendah sebenarnya. Berkhianat dosa, berzina dosa, meninggalkan kewajiban dosa. Ini benar, tapi ini tingkatnya masih rendah. Sedangkan orang-orang saleh dulu, mereka menganggap sebuah kesalahan kalau mereka mengerjakan ketaatan tidak sempurna, itu kesalahan. Bukan tidak mengerjakan ketaatan, kalau itu semua orang tahu. Tidak mengerjakan sholat kesalahan, orang yang sudah lama belajar, orang awam pun tak tahu. Tapi tidak sempurna mengerjakan sholat, itu dianggap sebuah kesalahan. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang dijelaskan oleh ulama ini, oleh sahabat ini. Ya, jika seandainya Allah masukkan semua hamba ke neraka, Allah tidak zalim. Jadi tak usah engkau persoalkan tentang takdir. Kalaupun Allah masukkan engkau ke dalam surga, itu karunia Allah kepada engkau. Adapun kalau Allah masukkan engkau ke dalam neraka, memang Allah tidak zalim, karena memang engkau layak masuk ke dalam neraka. Karena Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Sampai sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Saya juga, kata Rasulullah. Saya masuk surga bukan karena amalku, tapi karena karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi semua kita tukhti'una bil-laili wan-nahar. Semua kita melakukan kesalahan malam hari maupun siang hari. Kalau kita melihat atau dilihat orang, memang sepertinya kita tak berdosa.
sepertinya kita tak berdosa. Kita dianggap orang suci. Si fulan, masya Allah, ahli ketaatan, ahli ibadah, nggak pernah melakukan dosa. Ya, tapi kita lebih tahu diri kita dari orang lain. Allah mengatakan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Karenanya salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Aku mengampuni semua dosa dan kesalahanmu, semuanya diampuni oleh Allah dengan catatan fastaghfiruni. Minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosamu. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, banyak sekali ayat yang menyeru kita untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah, banyak sekali. Sampai-sampai Allah tabaraka taala mengatakan, "Law balaghat dhunubuka 'ananas sama, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali." Jika seandainya dosamu itu banyak, sampai dosamu itu memenuhi bumi, sampai menjulang tinggi memenuhi langit. Jadi bumi ini penuh dengan dosa kita sampai ke langit. Summa astaghfartani ghafartu lak. Kemudian kamu meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni semuanya, dan aku tidak peduli betapa banyak dosa yang kau lakukan yang aku ampuni. Ini Allah tabaraka wa taala. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, istighfar itu perkara yang luar biasa. Mohon ampun kepada Allah adalah perkara yang sangat luar biasa. Ya, sampai disebutkan dalam hadis qudsi yang lainnya, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hambaku melakukan kesalahan, kemudian hambaku meminta ampun kepadaku. Adnaba abdun dzamban. Ada seorang hamba melakukan dosa, kemudian memohon ampun kepada Allah, maka Allah menjawab, hambaku tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku, maka dia minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosanya. Aku ampuni dosanya. Kemudian hamba ini melakukan dosa berikutnya, kemudian dia minta ampun lagi kepada Allah, maka Allah menjawab, hambaku tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku, maka dia minta ampun kepada aku, maka aku ampuni dosanya. Terus dilakukan seperti ini, kata Allah tabaraka wa taala, sampai Allah mengatakan, hambaku, selama engkau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Berapa kali engkau melakukan dosa, kalau engkau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sampai pernah kita sebutkan bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita senangnya Allah dengan taubatnya seorang hamba atas dosa yang dia lakukan kepada Allah, sama seperti senang dan bahagianya seorang yang melakukan perjalanan safar di tengah padang pasir, kendaraannya hilang, tidak ada bekal, kemudian dia istirahat di bawah sebatang pohon hanya menunggu kematian. Tiba-tiba kendaraannya itu tatkala dia bangun berada di sisinya, kemudian dia mengambil tali kekangnya, karena begitu senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau Tuhanku sedangkan aku, ya Allah, engkau hambaku sedangkan aku adalah Tuhanmu. Salah ucap karena begitu senangnya. Nabi mengatakan Allah lebih senang dari hamba ini tatkala Allah melihat ada seorang hamba yang bertaubat atas dosa yang dia lakukan kepada Allah tabaraka wa taala. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hadis qudsi yang ini, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, sungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan di malam hari maupun di siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya. Mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosamu. Ini kabar gembira luar biasa yang disampaikan oleh Allah kepada manusia, disampaikan oleh Allah kepada hambanya. Karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, wa taubatu shadiqatu hiya allati tajma'u khamsata syurut. Ya, beliau mengatakan bahwa taubat yang benar adalah taubat yang terkumpul padanya 5 syarat. Ya, kalau kita lihat Syekh atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 3 syarat kemudian ditambah 4. Tapi kita bacakan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah hadis ini. Beliau mengatakan syarat yang pertama, ayakunal insanu mukhlishan fiha lillahi azza wajalla. Syarat yang pertama adalah seorang tatkala bertaubat, dia bertaubat ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Jadi taubatnya itu bukan karena orang lain, taubatnya bukan karena malu kepada seseorang, taubatnya bukan untuk dilihat, dipuji, dihormati orang, tidak. Tapi dia taubat karena Allah. Karena ada orang yang setelah dia melakukan banyak kesalahan dan dosa, ya, kemudian setelahnya orang tidak menghormati dia, dia ingin taubat supaya orang menghormatinya. Jadi taubatnya bukan karena Allah.
Ya. Ini yang pertama, syarat pertama kata beliau. Kemudian syarat yang kedua, ayandamal insan ala ma waqa'a minhu minadz dzambi. Ya, seorang menyesali atas perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Dia mesti bersedih atas dosa yang pernah dia lakukan, ya. Sebuah kesedihan dan penyesalan yang mesti muncul di dalam hatinya tatkala ia bertaubat. Ini syarat yang kedua kata beliau, yakni adanya penyesalan. Kemudian yang ketiga, ayyuqli'a 'anidz dzambi. Mesti meninggalkan dosa itu sesegera mungkin. Ya, mesti meninggalkan dosa itu sesegera mungkin. Artinya ia tatkala bertaubat kepada Allah, menyesal atas dosa yang dia lakukan, maka dia langsung harus tinggalkan dosa itu. Dia harus tinggalkan dosa itu. Ya, ini baru disebut taubatnya sah. Taubatnya sahih. Jadi kalau seandainya ia katanya bertaubat kepada Allah tapi masih melakukan dosa itu, ini tidak disebut orang yang jujur dalam taubatnya. Ya. Jadi taubatnya itu mesti dengan melakukan apa yang selama ini dia tinggalkan kalau itu kewajiban, atau meninggalkan perkara yang haram kalau itu perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau selama ini dia meninggalkan kewajiban, maka kalau ia bertaubat maka dia jaga kewajibannya itu. Kalau yang selama ini dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kalau dia bertaubat segera tinggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Ini syarat yang ketiga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian syarat yang keempat, ayyazima ala alla yauda fil mustaqbal. Dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang telah dia lakukan di kemudian hari. Ini tekad untuk tidak mengulang. Ya. Tekad untuk tidak mengulangi dosa yang pernah dia lakukan. Dan kalau seandainya dia sudah bertekad, kiranya setelah 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, ia tergoda oleh syaitan dan kembali mengulangi dan menyesal lagi, maka ini tidak berpengaruh dengan taubatnya. Karena di sini tidak disebutkan harus tidak mengulangi, tapi harus ada tekad untuk tidak mengulangi. Kemudian syarat yang kelima kata beliau, an takuna taubatu fil waqtil ladzi tuqbalu fi. Dia mesti melakukan taubat di waktu yang taubat itu diterima. Karena ada waktu-waktu yang taubat tidak diterima. Seperti misalnya tatkala nyawa ghargharah, ya, bahasa terjemahannya berada di kerongkongan. Ini tatkala ia sudah bisa melihat malaikat. Karena orang yang sudah melihat malaikat tidak mungkin tidak bertaubat. Jadi sebelum mati, tatkala nyawanya dicabut, dia melihat malaikat. Nah, kalau sudah melihat malaikat atau bahasanya ghargharah, ini tidak mungkin tidak taubat, tidak mungkin tidak beriman. Ya, tidak mungkin tidak beriman. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 18, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Ya, taubat itu bukan untuk orang-orang yang melakukan sayyi'at, dosa, kesalahan, sampai tatkala datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, kemudian dia mengatakan inni tubtul an. Sekarang aku bertobat. Ya, karena orang yang sudah yakin dia akan mati, sudah masuk ke gerbang alam barzakh, pasti akan meninggalkan dunia, sudah melihat malaikat, tidak mungkin dia tidak menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Ini penyesalan orang terpaksa dan ini tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini taubat yang ditutup atau tidak diterima per individunya. Jadi per orangnya, kalau nyawanya sudah ghargharah, sudah berada di kerongkongan, ini tidak diterima taubatnya. Kemudian bentuk yang kedua, yakni menyeluruh. Waktu yang tidak diterima taubat adalah tatkala matahari terbit dari barat. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau matahari sudah terbit dari barat, maka semua manusia akan beriman. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 158, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsun
la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Allah menjelaskan bahwa tatkala datang tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka taala, para ulama di tafsir mengatakan yakni terbitnya matahari dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari itu iman seseorang tidak berguna jika ia tidak beriman sebelumnya. Karena tatkala manusia melihat matahari terbit dari barat, semua orang akan beriman. Tapi tidak berguna iman. Semua orang akan bertaubat, tapi taubat sudah ditutup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah tabaraka taala membuka pintu taubat. Membuka pintu taubat. Setiap saat, siang dan malam dibuka pintu taubat oleh Allah, dan pintu taubat ini akan ditutup tatkala matahari terbit dari barat. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan hendaknya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah tabaraka taala, karena Allah akan mengampuni semua dosa yang kita lakukan jika kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Adapun terkait dengan syarat kalau seorang melakukan kezaliman, sebagian ulama mengatakan, Imam Nawawi mengatakan dia mesti menyelesaikan kezaliman dia lakukan terhadap orang lain tersebut, baru taubatnya dinyatakan sah. Kalau kita perhatikan dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka ini masuk syarat yang ketiga, yakni ayyukli 'anidz dzambi. Dia mesti segera meninggalkan apa? Dosa. Artinya dia putus mata rantai dosa tersebut. Ya, jika seandainya selama ini dia pernah mengambil harta orang lain tanpa hak, maka dia harus selesaikan masalah itu. Ini masuk syarat yang ketiga. Ya, karena Syekh Ibnu Utsaimin tidak memisahkan syarat berkaitan dengan kezaliman dengan orang lain dengan syarat tersendiri. Beliau mengatakan ada 5 syarat, sedangkan terkait dengan kezaliman itu masuk pada syarat yang ketiga. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Berikutnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ya ibadi innakum lan tablughu durri innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, kata Allah tabaraka taala, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepadaku, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menimpakan apa? Mudarat kepadaku. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Allah Maha Ghani. Apa arti ghani? Maha kaya. Allah mengatakan ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha kaya artinya tidak butuh dengan makhluk. Allah tidak butuh dengan makhluk. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menimpakan mudarat kepada Allah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan sesungguhnya Allah ghaniyun 'anil ibad. Dia maha kaya dari hambanya, maha tidak butuh terhadap hambanya. La yantafi'u bi ta'atihim wa la tadurru ma'siyatuhum. Allah tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari ketaatan yang dilakukan oleh hamba, dan Allah tidak akan menerima mudarat sedikit pun dari maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Jadi jangan kita menyangka bahwa ibadah yang kita lakukan ini akan mendatangkan manfaat kepada Allah, dan jangan kita menyangka maksiat yang kita lakukan ini akan membahayakan Allah. Tidak. Ketaatan yang kita lakukan semakin banyak, semakin baik, semakin sempurna, manfaatnya itu akan kembali kepada kita. Maksiat semakin banyak, semakin berat yang kita lakukan, maka mudaratnya juga akan kembali kepada kita. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Ya, coba bayangkan, dia tidak butuh dengan ketaatan kita, tapi dia ajak kita untuk melakukan ketaatan. Dia tidak terganggu atau dia tidak hancur karena maksiat kita, tapi Allah tabaraka taala mengatakan jangan lakukan maksiat. Kita sebagai seorang hamba, kalau seandainya kita tidak butuh dengan orang lain, ya kita biarkan, ya terserah kamu mau buat apa. Kamu mau melakukan kesalahan, tidak melakukan kesalahan, yang penting tidak membahayakan saya.
Ini kita manusia. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala, kalaupun semua manusia ini melakukan kejahatan dan kemaksiatan kepada Allah, ini tidak akan membahayakan Allah. Tapi Allah tetap karena kasih sayangnya kepada kita, kepada hambanya, Allah katakan, jangan kamu lakukan itu. Kalau kamu lakukan itu, maka engkau akan binasa, dunia maupun akhirat. Padahal dia tidak butuh dengan ketaatan kita, dan tidak akan membahayakan dia akan maksiat yang kita lakukan. Jadi kalau kita baik, kita yang akan menuai hasilnya, dan kalau kita melakukan kejahatan, kita juga akan menuai hasilnya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Karenanya kita teringat dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sekelompok makhluk yang akan keluar ya dari keturunan Adam. Mereka manusia juga yang akan keluar di akhir zaman. Jumlah mereka sangat banyak. Jumlah mereka sangat banyak, dan sekarang mereka dikurung sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi dalam kisah Dzulqarnain. Mereka dikurung, jumlah mereka banyak. Ya, sampai perbandingan banyaknya Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kelak pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam, maka Adam mengatakan labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik. Ya, kemudian Allah mengatakan akhidh ba'than nar, keluarkan dari anak keturunanmu yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka Adam mengatakan, apa yang dimaksud dengan ba'thun nar? Maka Allah berfirman, keluarkan dari keturunanmu setiap 1000 orang dari anak keturunanmu 999 masukkan ke neraka, satunya masukkan ke surga. Ini perbandingannya. Jadi manusia yang masuk ke dalam neraka dari anak keturunan Adam dari 1999 di neraka, satunya selamat masuk surga. Di saat ketetapan ini disampaikan oleh Allah, maka jika ada seorang anak yang baru lahir mendengar ketetapan ini, maka dia langsung berubah. Dia langsung berubah. Maka para sahabat kala itu semua tertunduk, dia takut. Dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang satu itu? Siapa di antara kami yang satu itu? Maka Nabi meringankan hati para sahabat, menenangkan hati para sahabat. Nabi mengatakan, jangan kalian risau, karena jika seandainya yang masuk neraka dari Ya'juj dan Ma'juj itu 1000, dari kalian baru 1. Ini perbandingan. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Adam, tapi jumlah mereka lebih banyak dari manusia seperti kita. Jumlahnya banyak. Dan ini akan keluar di akhir zaman dan akan melakukan kerusakan sampai Nabi Isa alaihi salam difirmankan oleh Allah di saat itu, beliau sudah turun bersama dengan Al-Mahdi. Allah mengatakan kepada Nabi Isa, aku telah keluarkan hari ini hambaku atau makhluk yang aku ciptakan yang tidak ada seorang pun bisa menghadang laju mereka. Karenanya bawa hamba-hambaku untuk mengungsi ke atas gunung. Maka Nabi Isa dengan kaum muslimin mengungsi di atas gunung, dan mereka melakukan kerusakan. Sampai karena begitu banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj ini, rombongan yang berada di baris pertama minum danau, air di danau, yang di belakang mengatakan, ini kemarin ada airnya kok sudah nggak ada lagi. Berarti jumlahnya sangat banyak. Tentu bayangkan Danau Toba diminum sampai kering, coba gimana banyaknya? Gimana banyaknya itu? Jadi jumlahnya banyak, ya, jumlahnya banyak. Kemudian setelah mereka berhasil mengalahkan semua manusia, semua makhluk tunduk dan kalah dengan mereka, apa kata mereka? Makhluk di bumi, penduduk bumi sudah kalah dengan kita. Mari kita kalahkan, binasakan penduduk langit. Nah, jadi mereka ingin memerangi Allah. Ya, di bumi sudah kalah ini, langit dulu kita perangi. Maka mereka mengarahkan, ini sebab akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Akhirnya mereka mengarahkan panah-panah mereka ke atas langit untuk memerangi penduduk langit. Kemudian panah mereka itu turun, disebutkan dalam sebagai riwayat, sudah berlumuran darah. Ini dibuat oleh Allah. Oh, kalah kan? Tengok, mati semua. Kiranya panah yang datang dari atas itu kembali ke jasad mereka, akhirnya mereka mati semua. Ini sebab Allah mematikan mereka. Mereka panah ke atas demi memerangi penduduk langit, kemudian jatuh, sudah berlumuran apa? Darah. Kemudian mereka panah lagi ke atas dan kembali panah itu ke tubuh mereka, akhirnya semuanya mereka mati dengan senjata mereka sendiri. Sehingga disebutkan tatkala mereka mati, semua binatang pemakan bangkai di atas muka bumi bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena bangkainya sangat banyak, makanannya banyak. Ya, sampai akhirnya karena begitu beratnya, banyaknya mayat di atas muka bumi, Allah tabaraka wa taala turunkan hujan
banjir sehingga akhirnya jasad ini dibawa kemana? Ke laut sehingga akhirnya bersih. Ini para ikhwah. Jadi siapapun yang ingin menimpakan mudarat kepada Allah itu tidak ada yang mampu. Dia Maha Ghani. Ya. Dan siapapun yang ingin memberikan manfaat sampai Allah tabaraka wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian Allah mengatakan lanjutan ayatnya, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayutimun. Aku tidak butuh rezeki dari kamu, kata Allah. Kamu ibadah saja. Masalah rezeki, memberi makan kepadaku ini tidak perlu kamu pikirkan itu. Aku tidak butuh dari mereka rezeki dan aku tidak butuh dari mereka memberi makan. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Maha Razzaq. Dia Maha pemberi rezeki. Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini subhanallah menunjukkan akan keagungan, kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Ini Tuhan kita. Ini sang pencipta kita. Lan tablughu durri, lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni. Tidak ada seorang pun bisa memberikan manfaat kepadanya dan tidak ada seorang pun yang bisa menimpakan mudarat kepadanya. Ketaatan apapun yang kita lakukan tidak menambah kekuasaan sebagaimana nanti akan disebutkan yang dimiliki oleh Allah, dan dosa yang kita lakukan ini juga tidak akan mengurangi kekuasaan yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ya, kemudian kanu ala atqa, ya. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Ini kelanjutan dari apa yang kita sebutkan. Jika seandainya manusia pertama dari kamu dan manusia terakhir dari kamu, baik jin dan manusia, semuanya berada di atas hati yang paling bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Contoh misalnya semua manusia dari Adam sampai manusia akhir zaman semuanya memiliki ketakwaan sebagaimana ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua jin juga, dari jin pertama sampai jin terakhir. Yang kita tidak tahu jumlahnya berapa manusia dan jumlahnya jin berapa kita tidak tahu. Tapi Allah mengatakan kalau seandainya semuanya itu bertakwa kepada Allah sebagaimana hati orang yang bertakwa di kalangan kamu, mazada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, jika seandainya semua kalian pertama dan terakhir, jin dan manusia, memiliki hati yang paling jahat dari hati orang yang paling jahat di kalangan kamu, semua kita hati sama seperti hati iblis. Ini kata Allah tidak mengurangi sedikit pun kerajaan yang aku miliki. Ini sebagaimana kita sebutkan tadi, ketaatan apapun dilakukan oleh seluruh manusia tidak akan menambah kekuatan bagi Allah. Beda dengan raja dunia. Semakin banyak yang tunduk kepadanya, semakin kuat kerajaannya. Semakin banyak yang membangkang, semakin lemah kerajaannya. Tapi Allah tidak. Kalau seandainya semua membangkang, ini tidak masalah bagi Allah. Kalau seandainya semua tunduk dan taat, juga tidak mendatangkan manfaat apapun bagi Allah. Jadi memang Allah Maha Kaya. Allah maha tidak butuh dengan apa? Makhluknya. Antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Allah berfirman, kalian yang butuh dengan Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya, lagi zat yang maha terpuji subhanahu wa ta'ala. Karena terserah. Kalau mau taat atau mau maksiat, Allah sudah jelaskan jalannya. Ya, mau taat atau mau pilih jalan maksiat, terserah. Terserah kata Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau iman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Tapi kamu ingat, kalau kamu taat ujungnya surga. Kalau kamu tidak taat maka ujungnya neraka. Terserah. Allah tidak butuh dengan kita. Kitalah yang sangat butuh dengan siapa? Dengan Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Semoga hadis kudus ini menambah kesadaran kita bahwa ketaatan apapun yang kita lakukan manfaatnya akan kembali kepada kita, dan maksiat apapun yang kita lakukan mudaratnya juga akan kembali kepada kita. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.